Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Rabu Kliwon ya. Kenapa kok ketika Anda ini terpuruk ya atau hancur ya, itu kenapa kok sulit untuk bisa bangkit gitu ya. Bangkitnya itu sulit, atau kalaupun bisa itu lama. Kenapa bisa seperti itu? Karena teman-teman Rabu Kliwon ini ketika sakit itu emosinya itu meledak ya. Dan setelah itu tidak terkontrol gitu loh ya. Meledak gak masalah gitu loh ya. Paling lama 1 minggu selesai ya, emosinya. Nah ini kalau Anda katakanlah meledak terus setiap hari Anda ingat dengan rasa sakit itu ya wis, bukannya Anda ini katakanlah bisa keluar dengan cepat ya, tapi Anda akan terjebak di dalam dimensi sakit itu sendiri gitu. Dan tidak keluar-keluar gitu. Ini sangat berbahaya ya teman-teman ya. Makanya teman-teman Rabu Kliwon, ketika Anda sakit ya, terpuruk ya, ini bukan sakit apa, bukan sakit fisik ya, tapi lebih sakit pada ditipu, dikhianati, dihancurkan dan sebagainya. Ketika kamu tersakiti seperti itu, terpuruk sehingga menyebabkan Anda terpuruk, kamu tidak apa-apa, nangis itu tidak apa-apa ya, emosi tidak apa-apa, tapi kamu batasi ya, maksimal 1 minggu lah kamu ngamuk, tidak apa-apa. Nah setelah itu ya, berpikirlah bagaimana supaya kamu bisa keluar. Dan jangan jadikan rasa sakit itu sebagai beban. Karena ketika kamu berpikir bahwasannya sakit itu masih ada, ibarat kamu melangkah itu wis ono bandole gitu. Ibarat kamu jalan ketambahan 10 kilo, kira-kira langkahmu berat enggak? Ya pasti berat gitu. Terus solusinya bagaimana untuk melepaskan ini gitu? Tidak usah dipikir, dialihkan. Ketika pikiranmu itu katakanlah, ketika pikiranmu itu muncul ya, artinya rasa sakit, misalnya tiba-tiba bayangan orang yang menyakitimu ya, bayangan orang yang menipumu, bayangan orang yang memfitnahmu, bayangan orang yang menghancurkanmu tiba-tiba muncul dan datang. Kamu harus berpikir logis. Wah itu pengkhianat yang menipu saya, itu pengkhianat yang menghancurkan saya ya. Kan muncul toh emosi, emosimu akan pasti muncul lah. Di situ peran pikiranmu ya menjelaskan ya, ibarat kita ini akan berbicara dengan diri kita sendiri ya. Rasa sakit itu kan dimensi batin ya, dimensi batin. Manusia itu punya dimensi pikiran juga, dimensi logika. Kamu kasih penjelasan sama batinmu. Kalau kamu emosi, kamu tidak akan pernah keluar dari rasa sakit itu. Maka yang kamu harus lakukan adalah kendalikan emosi. Satu itu. Nah, kadang ketika kita bertahan saja, itu pasti jebol. Kita tidak mampu mengendalikan emosi, itu tidak mampu. Maka yang harus kamu lakukan adalah mengalihkan. Artinya aktivitas batinmu yang diam ini Anda gunakan ya, Anda gunakan untuk hal-hal yang sifatnya membangun apa yang menjadi impianmu gitu. Ya, makanya penting ya ketika kita tersakiti, terpuruk, terdalimi, terjatuh ya, kita harus punya impian. Kita harus punya visi misi. Oh visi misiku saya harus beli rumah misalnya. Sehingga ketika rasa sakit itu muncul, rumah itu munculkan. Rumahnya durung dadi, masih butuh 50 juta. Lek aku katakanlah nuruti emosi, rumah ini tidak bakal bisa kebeli. Akhirnya apa? Emosi itu akan turun. Emosi turun, semangatmu naik. Inilah konsep manipulasi rasa, manipulasi pikiran. Ketika Anda memahami konteks ini, ya, maka apapun masalahmu, seberat apapun masalahmu, pasti kamu bisa menyelesaikan. Ya,
Ya yang paling sulit itu bukan masalah di depanmu. Yang paling sulit itu adalah mengendalikan, memposisikan dirimu pada saat dihadapkan pada sebuah masalah. Itu yang paling sulit itu di situ. Karena musuhmu bukan masalah itu sendiri, tapi musuhmu adalah egomu, nafsumu, ya. Sing pingin sakarepe dhewe, sing pingin menang dhewe, ya. Nah, semoga ini bisa memberikan inspirasi, ya, memberikan semangat bagi teman-teman Rabu Kliwon dimanapun Anda berada. Ya, makanya penting bagi kita ini untuk mengenal jati diri kita. Gitu. Penting kita itu untuk mengenal dimensi pikiran kita mengenal dimensi rasa kita. Ya tujuannya itu. Ketika Anda dihadapkan pada masalah, ya, dua sisi ini bisa saling melengkapi, dua sisi ini bisa saling dua sisi ini bisa saling menyembuhkan. Ketika hatimu terluka, ya, pikiranmu bisa menjelaskan secara logika. Kalau kamu misalkan larut di dalam penderitaan, larut di dalam perasaan, maka deritamu tidak akan ada ujungnya. Begitu pula ketika pikiranmu lelah, wah capek saya bekerja ini, capek dan sebagainya. Batinnya berbicara, kalau kamu nuruti capek, maka impianmu tidak akan pernah berhasil. Ya, jadi selalu terkombinasi gitu, antara dimensi pikiran dan dimensi batin di dalam diri kita. Kalau Anda bisa melakukan itu, maka saya yakin sukses akan bisa menjadi bagian dari kehidupan Anda. Apapun sebuah masalah yang menimpa diri Anda, hakikatnya adalah sebuah pelajaran yang Anda harus dapatkan ilmunya, dapatkan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.